Oke guys, selamat datang di podcast kehidupan. Oke, jadi di podcast ini kita akan membahas semua yang berkaitan dengan kehidupan kita gitu. Karena di kehidupan kita ini sangat dahsyat. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Jadi sekarang kita akan mendatangkan, kita sudah mendatangkan gitu ya, bintang tamu kita, yaitu seorang yang sangat mempengaruhi kehidupan di abad sekarang gitu ya. Orang yang sangat terkenal, terkemuka, yaitu Dr. Musyafa Arif, MSCI, MRT, PhD, PhD. Oke, beliau ini adalah seorang dokter yang berpendidikan S1 di IPB gitu, sarjana sains, dan juga S2 di Nanyang Technology University gitu ya, yang ada di Singapura. Oke. Dan juga beliau berpendidikan S3 di MIT. Benar. Oke, jadi sekarang kita akan membahas kultur jaringan ya, benar ya. Jadi kan kultur jaringan ini adalah salah satu dari teknik dalam bioteknologi, benar ya. Oke, jadi mungkin untuk sekarang kultur jaringan di dalam bioteknologi itu apa sih kan? Tidak bisa. Proses kebanyakan buatan vegetatif melalui teknik motivasi tumbuhan. Pada dasarnya melalui teknik Totipotensi itu totipotensi. Oh, totipotensi. Jadi totipotensi itu apa sih kan? Sebenarnya kemampuan atau jaringan untuk suatu individu baru. Oh, nah, jadi pasti dalam setiap teori ataupun dalam setiap praktik itu membutuhkan prinsip gitu ya. Nah, mungkin prinsip dalam teknik kultur jaringan di bioteknologi itu apa sih? Oh, teknik. Mohon maaf Pak, boleh diceritakan lagi soalnya. Jadi kultur jaringan pada dasarnya mirip-mirip sama teknik lain. Jadi pertama tuh dari sana semuanya, mulai dari tempat, alat, dan bahkan kita sebagai pelaku kultur jaringan juga dari alat tuh harus dipanaskan terlebih dahulu, dimasukkan ke dengan steril, kemudian laboratorium juga saya dari semuanya harus bersih lah, Benar-benar harus steril gitu ya. karena supaya meningkatkan keberhasilan kultur jaringan, Supaya menghasilkan meningkatkan keberhasilan. Dan juga kan dari pelaku itu sebagai pelaku juga harus steril. Cara gimana cara menjadikan tuh kurang lebih ya sama aja, misalnya kita cuci tangan melakukan kultur jaringan biar rasio keberhasilan tuh mungkin prinsip-prinsip dasar gitu ya. Teori praktik apapun. kemudian teknik selanjutnya untuk memperbesar kemungkinan berhasil aja nih, harus mengambil jaringan muda yang sedang tumbuh, misal ujung akar gitu, atau daun muda, enggak, tapi daun muda yang usianya gitu. Nah, buat jaringan tumbuh yang diambil tuh namanya tuh eksplantasi. Oh, mungkin langsung lanjut aja. Jadi mungkin contoh kultur jaringan dalam bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Buat contoh jaringan itu kan sebenarnya jaringan tuh ada banyak contohnya banyak. Pertama tuh ada namanya untuk medistem itu menggunakan jaringan akar batang atau daun gitu. Medistem yang muda atau yang muda seperti medistem tapi juga atau Oh, seperti itu. Mungkin ada lagi banyak. ada lagi. Mungkin boleh disebutkan satu lagi. Mungkin ada namanya anter tuh menggunakan kepala atau misalnya sebagai iklan tadi yang ada dijadikan Jaringan diambil untuk menjadikan mungkin kita lanjut aja kan ya ke prosedur dalam kultur jaringan tuh gimana? prosedur. Jadi pertama tuh ya seperti
pada mulanya kita butuh persiapan itu kita mencari segala macam alat pas sampai kita semua juga harus persiapkan prinsip tadi ya. Dari mulai menghadirkan alat-alat yang harus dipanaskan dulu supaya steril harus lebih cepat 15 atau 130 derajat. Kemudian kalau sudah melakukan persiapan bla 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 alat-alat cepat dan kita sudah steril, mungkin kita bisa lanjut adalah pengambilan si sponge sendiri. Kan flap tadi sudah saya sebutkan tuh diambil dari jaringan muda yang sudah tumbuh seperti tunas, kasa, dan beda. Nah, kita ambil sekitar 1 sampai 1,5 mm. Ya, kita banyak-banyak. Bisa tipis aja. Setelah saya tanam, mungkin kita bisa masukkan ke dalam botol yang lain. Ya, bisa kita bisa masuk itu dan kita bisa kemudian tuh supaya steril juga kita masukin atau kita bungkus dalam foil Supaya tidak tercemar bakteri. Kemudian ya proses dengan terakhir adalah ya terakhir adalah pemotokan. Dikocok nanti. Pemotokan paling penting pemotokan. Jadi foto adalah dari tanam itu dalam-dalamnya yang sudah ada aluminium foil kita potong sekitar 60 sampai 70 kali per menit. Banyak dulu ya. Jadi bukan per menit doang, itu dilakukan 6 jam sehari, selama 6 jam sehari, selama 1,5 potongan yang tujuannya itu mungkin ada memudahkan peretapan melakukan nutrisi dalam sekspan atau jaringan udara semua kemudian untuk memperpanjang sirkulasi udara seperti itu. Ya, terima kasih ya untuk Dr. Musyafa Ali, MSc, MRTPSC. Oke, mungkin dalam kesempatan selanjutnya kita bisa bertanya lagi. Terima kasih. Oke, penonton podcast kehidupan, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye.